Pemirsa dulu sekarang, kalau misalnya pas bulan puasa kayak gini, biasanya yang ditunggu-tunggu adalah waktunya buka puasa, bener nggak? Nah, sejak dulu istilah yang populer untuk menunggu waktu buka puasa adalah ngabuburit. Saya mau kasih info nih tentang bagaimana orang-orang Ambon menunggu waktu buka puasa. Istilah ngabuburit memang terkenal banget ya, karena sering digunakan di berbagai media. Sebetulnya ngabuburit berasal dari bahasa Sunda yang artinya menanti waktu senja. Namun kini, ngabuburit mengalami pergeseran makna sebagai menunggu waktu berbuka puasa. Sambil menunggu waktu berbuka, umat muslim disarankan untuk beribadah seperti menjalankan sholat sunnah ataupun membaca ayat suci Al-Quran. Bagi warga kota Ambon, menjalankan ibadah sambil menunggu waktu berbuka puasa biasa dilakukan di Masjid Al-Fatah, masjid terbesar di kota Ambon. Mau beribadah atau melakukan kegiatan lain sambil menunggu waktu berbuka, sah-sah aja kok. Yang penting tetap positif dan gak mengganggu orang lain, biar puasanya lebih afdol. Sambil menunggu waktu berbuka, warga Ambon juga gemar berburu makanan nih. Kalau di Jakarta ada pasar Bendungan Hilir, di kota Ambon ada pasar Batu Merah yang setiap tahun menjadi pusat penjualan makanan untuk berbuka puasa. Penjualan makanan untuk berbuka puasa di pasar Batu Merah sudah ada sejak puluhan tahun silam. Sampai sekarang, deretan penjual makanan di sepanjang Jalan Sudirman seolah menjadi tradisi tahunan. Berbagai macam kue pun bisa ditemui di pasar ini. Mulai dari kue yang biasa ditemui sehari-hari, hingga kue khas kota Ambon yang hanya bisa ditemui di bulan Ramadan. Pasar kue di Batu Merah hanya buka mulai pukul 3 hingga 6 sore. Jangan sampai kesorean ya, bisa-bisa kehabisan kue buat berbuka loh. Pemirsa dulu sekarang, saya sih nggak puasa ya, tapi saya ikutan seneng kalau berburu makanan buat berbuka kayak gini. Nah, kalau masyarakat di kota Ambon kebanyakan menghabiskan waktu jelang puasa dengan berburu makanan. Ibu-ibu di kota Ambon juga menghabiskan waktu jelang puasa dengan cara membuat kue tradisional. Ini dia infonya. Ya, datangnya bulan Ramadan dimanfaatkan oleh ibu-ibu di kota Ambon untuk membuat makanan berbuka puasa. Pada hari biasa, pembuatan kue hanya dilakukan oleh satu orang, namun pada saat bulan puasa, belasan ibu-ibu bergabung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa makanan berbuka. Menunggu waktu berbuka sambil mencari nafkah juga termasuk ibadah kan? Salah satu makanan yang dibuat di sini adalah kue tradisional khas kota Ambon. Kita intip pembuatannya yuk! Makanan khas kota Ambon yang akan dibuat adalah kue Yahudi. Pertama, gula dan telur diletakkan ke dalam wadah. Kali ini, telur yang digunakan sebanyak 50 butir. Sebagian diambil kuningnya saja, sementara sebagian lagi digunakan bagian putih dan kuningnya. Kalau sudah, saatnya gula dan telur dicampur menggunakan mixer. Sudah sejak lama, kue Yahudi menjadi makanan khas berbuka puasa di kota Ambon. Meskipun cukup terkenal, hingga kini belum diketahui mengapa makanan dengan resep turun-temurun ini dinamai kue Yahudi. Kalau campuran telur dan gula sudah mengental dan berwarna putih, waktunya diangkat.
Campuran telur dan gula kemudian ditambah adonan rahasia berwarna kuning yang mengandung telur dan susu. Kalau semua sudah tercampur, adonan ditambahkan susu kental manis. Karena mengandung banyak gula dan susu, kue Yahudi pas banget untuk berbuka puasa. Kalau sudah selesai, waktunya memanggang kue. Eits, sebelumnya sebagian adonan dicampur dengan bubuk coklat sebagai hiasan. Masukkan adonan utama ke dalam loyang berbentuk lingkaran, beri sedikit adonan coklat sebagai pemanis, kemudian ditambah lagi dengan adonan utama. Satu resep adonan kue Yahudi bisa digunakan untuk membuat 13 hingga 15 loyang kue. Pada bulan puasa seperti ini, kaum ibu di kota Ambon ini bisa membuat lebih dari 30 loyang kue dalam sehari loh. Loyang berisi adonan kue selanjutnya dimasukkan ke dalam oven. Bukan oven modern ya, melainkan oven tradisional yang dipanaskan dengan kompor minyak. Pembuat kue di sini memang lebih menyukai kompor minyak daripada kompor gas. Selain lebih tradisional, kompor minyak tanah dinilai lebih aman. Dibutuhkan waktu 30 hingga 60 menit untuk memanggang adonan kue dalam oven. Harus sering-sering dicek juga ya, supaya kuenya nggak gosong. Kue yang sudah matang tinggal diangkat dan disajikan. Satu loyang kue Yahudi biasa dijual seharga Rp30.000. Ini dia kue Yahudi yang siap disajikan. Sekilas mirip kue bolu ya, tapi tekstur kue Yahudi lebih lembut, mirip seperti puding roti. Selain dijual per loyang, kue Yahudi juga dijual per potong dengan harga Rp2.500. Pemirsa dulu sekarang, selain beribadah di masjid dan berburu makanan, warga kota Ambon juga kerap berkunjung ke pantai sambil menunggu waktu berbuka nih. Pantai Natsepa di Desa Sulik, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ini menjadi salah satu tujuan warga Ambon menikmati suasana pantai. Apalagi letaknya nggak jauh kok dari kota Ambon. Pantai pasir putih dan air laut kebiruan menjadi daya tarik Pantai Natsepa. Selain menunggu maghrib sambil bermain air, ada juga kok permainan khas pantai seperti banana boat yang bisa jadi pilihan. Kalau pengen berburu kuliner khas Pantai Natsepa, bisa juga loh. Kalau berkunjung ke Pantai Natsepa, kita akan melihat deretan kios ini nih. Ini adalah kios rujak Natsepa yang sudah terkenal sejak tahun 60-an dulu. Nah, saya mau lihat nih, kira-kira rujak Natsepa ini apa ya bedanya sama rujak biasa? Ayo kita lihat. Sama seperti rujak pada umumnya, rujak Natsepa berisi buah-buahan seperti nanas, mangga, jambu air, belimbing, serta ubi. Bedanya, rujak Natsepa menggunakan rempah-rempah khas Maluku sebagai bumbu utamanya, yaitu buah pala. Cabai, garam, dan irisan buah pala diulek menjadi satu. Buah pala di dalam rujak berfungsi sebagai bumbu asam, berbeda dengan rujak pada umumnya yang menggunakan asam Jawa. Kalau bumbu utama sudah tercampur, tambahkan kacang tanah dan gula merah khas Makassar. Ya, sejak dulu gula merah Makassar lah yang digunakan untuk membuat rujak Natsepa. Kalau semua bahan sudah diulek, tinggal tambahkan buah-buahan dan dicampur. Rujak Natsepa konon sudah ada sejak tahun 1800-an pada masa penjajahan Portugis. Saat itu buah-buahan di kota Ambon melimpah hingga akhirnya dibuat rujak. Namun, rujak di sepanjang Pantai Natsepa sebagai wisata kuliner baru mulai ramai sekitar tahun 60-an. Pada saat bulan puasa, rujak Natsepa juga menjadi salah satu makanan yang diburu masyarakat Ambon. Mau menyantap rujak sambil menikmati suasana pantai atau dibawa pulang, bebas. Nah, ini dia yang namanya rujak Natsepa dengan ciri khas bumbu kacang yang masih agak kasar. Tapi pemirsa jangan ngiler dulu, waktu buka puasa masih lama. Ya masih 8 jam lagi lah. Nah, mending saya kasih info nih, kalau di dekat sini ada desa namanya Desa Tulehu yang warganya sejak dulu menunggu waktu berbuka puasa dengan cara mandi di pemandian umum. Ini dia infonya.
Pemirsa dulu sekarang, pemandian umum di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ini nggak pernah sepi dari pengunjung. Kolam umum bernama Wailatu ini dijadikan tempat untuk mandi, mencuci maupun sekedar berenang oleh masyarakat sekitar. Air di tempat pemandian umum ini berasal dari mata air yang letaknya tak jauh dari kolam. Sisi kolam yang satu dikhususkan bagi anak-anak dan laki-laki, sementara di sisi lainnya digunakan oleh kaum wanita untuk mandi dan mencuci pakaian. Gak perlu khawatir airnya kotor kayak sungai-sungai di Jakarta ya. Air di kolam Wailatu masih jernih dan bersih kok. Pemirsa dulu sekarang tempat ini dulu dibangun oleh bangsa Jepang pada masa penjajahan, sekitar tahun 40-an lah ya. Dan sekarang warga masih tetap menggunakan tempat ini sebagai tempat pemandian. Padahal warga sudah punya kamar mandi, tapi mereka lebih senang mandi di sini, terutama anak-anak, karena bisa sambil main-main air. Tuh, main rame tuh. Pada hari biasa, kolam pemandian ini sudah diramaikan oleh warga. Begitu juga pada saat bulan puasa, terutama menjelang waktu berbuka. Kolam Wailatu akan dipenuhi masyarakat yang ingin menyegarkan diri menjelang buka puasa. Bagi anak-anak, kolam Wailatu tak sekedar tempat untuk mandi, melainkan juga tempat untuk belajar berenang sambil bermain. Jadi nggak cuma beribadah puasa aja, mengisi waktu di kolam ini juga bisa sambil olahraga. Pemirsa dulu sekarang ternyata di sini seger banget, apalagi pas matahari panas terik kayak gini. Nah, terutama di sini ramenya tuh kalau pas sore-sore hari, pas menjelang senja. Satu lagi nih istimewanya, kelihatan gini, ada tuh binatang-binatang. Kita mau mancing mereka dulu. Yuk, ayo kaget. Kolam pemandian Wailatu ini ternyata juga menjadi tempat tinggal belut raksasa loh. Sejak dibuat pada tahun 40-an dulu, belut raksasa sudah mendiami lubang-lubang di sekitar kolam. Oleh warga sekitar, belut raksasa ini disebut Morea. Belut-belut raksasa ini sebetulnya tinggal di dalam lubang dan nggak pernah terganggu dengan kehadiran warga yang beraktivitas di kolam. Tapi, kalau ingin melihat langsung belut yang ukurannya bisa mencapai 2 meter ini, kita bisa memancingnya keluar menggunakan ikan. Belut raksasa ini akan keluar dari lubang jika mencium bau amis ikan. Dalam sekejap, puluhan belut raksasa langsung keluar dan melahap ikan-ikan. Bisa. Pemirsa tahu nggak, di bagian bawah air sini saya dilewatin belut-belut, jadi rasanya tuh licin-licin. Nah, sebenarnya belut-belut berukuran gede ini mereka jinak, tapi karena saya nggak biasa, saya menaruh tangan di bagian atas ini biar nggak digigit. Rada serem. Mereka bisa dipegang juga sebenarnya. Morea di kolam ini sebetulnya udah jinak dan gak akan melukai manusia kok. Tapi tetap kudu hati-hati karena bisa saja Morea mengira jari kita adalah ikan dan langsung dilahap. Di Maluku ada desa yang menganggap Morea sebagai binatang keramat sehingga nggak boleh dimakan. Namun di Desa Tulehu, Morea nggak dianggap binatang keramat kok. Meski demikian, warga nggak pernah mengonsumsi belut raksasa ini sehingga jumlahnya terus bertambah. Warga sengaja membiarkan Morea hidup bebas di kolam pemandian umum untuk mempertahankan keunikan desa, sekaligus menjadikan Morea sebagai salah satu potensi wisata. Habis ini kita lanjut jalan-jalan di Ambon ya. Stay tune!